Hai anak-anak, pernahkah kalian mengunjungi tempat-tempat berikut ini? Seperti gunung, pesisir pantai, ataupun daerah-daerah lainnya? Kembali lagi belajar IPS seru bersama Ibu Dewi Yulianti. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelumnya anak-anak sudah melihat dan menyaksikan tayangan gambar-gambar di awal sajian video kita kali ini. Di mana ya kira-kira gambar yang saya sajikan? Ternyata itu semua ada di Indonesia. Kira-kira berapa luas Indonesia dan di mana sih Indonesia? Kali ini Ibu akan membahas materi untuk jenjang sekolah menengah pertama kelas 7. Yuk, mari kita simak materi berikut ini. Karakteristik wilayah Indonesia. Sumber daya alam Indonesia terdiri dari relief daratan dan relief lautan, di mana luas relief lautan 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah daratan terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah kurang lebih 17.000 pulau. Luas wilayah Indonesia kurang lebih 5.193.250 km². Indonesia merupakan sebuah negara agraris, juga sebagai negara kepulauan dan juga negara maritim. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dampak dari posisi Indonesia tersebut menyebabkan Indonesia memiliki letak yang strategis untuk jalur perdagangan internasional. Dampak berikutnya adalah karena posisi yang strategis, maka hal ini dapat dimanfaatkan untuk menambah devisa negara. Karena posisi yang demikian pula, Indonesia merupakan tempat pertemuan dari berbagai kebudayaan yang ada di dunia, misalkan kebudayaan India, Cina, Barat, dan lain sebagainya. Letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak pada posisi 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan juga 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Posisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis memiliki dua jenis musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung pada bulan Oktober hingga bulan April. Angin yang berhembus adalah angin muson barat yang berhembus dari arah Asia menuju selatan Indonesia, di mana angin ini memiliki karakteristik suhu yang sangat rendah dan membawa awan hitam yang mengandung banyak kandungan air. Sedangkan untuk musim kemarau, angin yang berhembus adalah angin muson timur, di mana angin ini berhembus pada bulan April hingga bulan Oktober yang berasal dari arah Australia ke arah utara Indonesia yang memiliki suhu tinggi dan membawa awan yang memiliki kandungan kadar air yang sangat rendah. Dampak lain dari posisi astronomis, Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Selisih dari setiap pembagian waktu tersebut adalah 1 jam. Dampak dari posisi astronomis yang lain adalah adanya gerakan semu matahari tahunan, yang mana posisi matahari seolah-olah bergerak, padahal bumilah yang bergerak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Karena ini terjadi setiap hari yang terlihat saat matahari seolah-olah bergerak ke arah barat. Hal ini lantaran matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Hal ini juga membuat waktu bisa diketahui dari panjang bayangan benda yang berbeda-beda akibat dari pantulan sinar matahari.
Daerah yang lebih dekat dengan matahari akan mengalami musim panas, sedangkan daerah yang terletak lebih jauh dari matahari akan mengalami musim dingin. Nah, di bumi kita, belahan bumi bagian utara berjarak lebih dekat ke matahari pada bulan Juni, Juli, Agustus. Oleh karena itu, pada bulan-bulan ini terjadi musim panas. Sedangkan pada bulan Desember, Januari, Februari, belahan bumi bagian utara jauh dari matahari sehingga mengalami musim dingin. Posisi matahari juga berada pada daerah khatulistiwa pada tanggal 21 Maret. Selanjutnya, matahari seolah-olah bergerak menuju ke utara dan setelah mencapai 23,5 derajat lintang utara atau garis balik utara. Pada 21 Juni, matahari seolah-olah juga bergerak kembali ke khatulistiwa. Di tanggal 23 September, matahari seolah-olah berada di daerah khatulistiwa juga. Dan matahari juga seolah-olah bergerak ke selatan dan setelah mencapai 23,5 lintang selatan, balik ke selatan pada tanggal 22 Desember, posisi matahari selanjutnya akan kembali bergerak menuju ke khatulistiwa. Selanjutnya mengenai letak geologis Indonesia. Secara geologis, Indonesia berada di posisi Ring of Fire, yaitu pertemuan 3 sirkum dunia, di mana sirkum Mediterania, sirkum Pasifik, dan sirkum Australia membuat Indonesia seolah-olah dikelilingi oleh daerah yang rentan akan pergerakan kulit bumi. Hal ini berdampak pada posisi Indonesia yang rawan akan bencana gempa dan bencana gunung meletus. Berikut adalah gambaran dampak dari terjadinya gempa dan dampak dari terjadinya gunung meletus. Mengerikan bukan? Indonesia berada di jalur pegunungan yang sangat panjang. Hampir seluruh Indonesia memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Namun di balik bencana ada hikmah yang bisa kita ambil. Indonesia kaya akan sumber daya alam tambang yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Demikianlah materi tentang luas dan letak Indonesia kali ini. Ibu harap anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Dan sampai jumpa di video pembelajaran IPS berikutnya. Ingat, belajar IPS itu seru!